Ketika ada seorang pemuda, saya ulang kembali dalam beberapa kesempatan yang lalu, dalam video yang lalu saya pernah juga mungkin menyampaikan ketika seorang pemuda meminta izin pada Nabi untuk berzina. Para sahabat di sekitarnya marah. Tapi Nabi seorang pendidik yang begitu sempurna, mulia, tidak pernah mempertunjukkan sebuah sikap seperti itu kepada salah seorang di antara umatnya. Dan ini yang masih sulit kita tiru. Tapi harus terus kita berjuang meniru cara mendidik menurut Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ba'd. Pagi yang sangat diberkahi Allah Azza wa Jalla patut kita syukuri sebagai sebuah cara kita mengucapkan terima kasih. Sekaligus saat itu pula kita menunjukkan humility kita, tawadhu, kerendahan hati yang harus dilakukan oleh siapapun, karena memang kita tidak punya apa-apa. Kepada siapa? Yaitu kepada yang maha menganugerahkan, menciptakan, memfasilitasi hidup kita, merawat kehidupan kita sampai detik ini, bahkan kemudian sampai kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Cara kita untuk mengekspresikan terima kasih inilah yang kita tunjukkan dengan terus kita menyebut Allah Azza wa Jalla, berzikir kepadanya di pagi maupun sore hari, bahkan sepanjang waktu lisan kita usahakan untuk tetap basah dengan zikir pada Allah Azza wa Jalla. Tentu saja pada saat kita berzikir, menyebut, membaca Al-Quranul Karim, beberapa ayat dari Al-Quran, kemudian doa atau zikir lainnya, tidak lain di situ juga memiliki makna-makna yang begitu dalam, begitu berharga, begitu sangat kita butuhkan. Seperti yang sudah kita bahas pada kesempatan lalu terkait dengan perlunya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sangat-sangat butuh pada Allah. Nahnu fuqara, kita sangat-sangat fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Allah itu ghaniyun, maha kaya dari seluruh alam semesta. Hamba-hamba Allah untuk itu pula kita menelusuri jejak-jejak orang yang telah dinyatakan sukses dan paling sukses di muka bumi ini. Dialah Nabi Allah Muhammad SAW. Dan kesuksesan itu ada pada komitmennya terhadap risalah, bukan karena tubuhnya yang begitu indah, ganteng segala macam, bukan karena faktor itu, tetapi karena faktor risalah yang dibawanya. Dan beliau adalah yang pertama kali dan sekaligus yang paling komitmen. Dalam bahasa beliau sendiri, akhsyakum wa atqakum, aku adalah orang yang paling takut pada Allah Azza wa Jalla, dan aku pula adalah orang yang paling takwa, paling mampu menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tentu saja beliau tidak mengungkapkan itu karena faktor kesombongan, tapi untuk menunjukkan pada umat manusia, khususnya kepada para umatnya, kepada umat beliau tercinta, jangan sampai ada sedikit pun ghurur, tertipu oleh dirinya sehingga dirinya merasa ingin lebih hebat dari Nabi SAW. Standar Nabi Allah Muhammad SAW dan kenabian ini adalah standar cara kita menjalankan syariat Allah yang benar. Bagaimana beliau hidup di Madinah Munawwarah dengan berbagai bangsa, dengan kelompok, dengan berbagai kalangan muslim, non-muslim dan seterusnya, berbagai suku dan golongan. Khazraj dan Aus tetap dipertahankan, tidak pernah dilebur. Untuk apa? Untuk tetap dipertahankan, bukan karena faktor kesukuan, tetapi karena faktor ketakwaan dan keimanan pada Allah Azza wa Jalla. Zikrullah sekali lagi merupakan salah satu cara kita untuk terus mengangkat harkat derajat kita, sebagaimana Allah janjikan kepada atau tegaskan kepada Rasulnya tadi, wa rafa'na laka dzikrok, dan kami telah mengangkat untukmu dzikraka, sebutanmu. Bahkan sebutan itu bukan hanya di dunia, tetapi juga di kalangan penduduk langit, sebagaimana dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada kita, siapa yang menyebutku di kalangan tokoh pembesar di muka bumi ini, atau
siapa yang menyebutku dalam hatinya, maka aku akan sebut secara rahasia dalam diriku, kata Allah. Dan siapa menyebutku di kalangan umat, kalangan tokoh, pembesar, elit, menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak sedikit pun sungkan untuk mengungkapkan kebesaran keagungan Allah, maka aku akan sebut dia, akan ceritakan dia di kalangan hamba-hamba Allah yang terbaik, elit-elit yang ada di langit. Hamba-hamba Allah, disinilah kemudian faktor apa yang kemarin disampaikan atau pada kesempatan yang lalu disampaikan dari ayat 1 sampai ayat 2 dalam surah Ali Imran, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Faktor ketundukan dan kepatuhan ini kemudian disambung dengan surah Thaha ayat 111 dan 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dhulma wa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'min fala yakhafu dhulma wala hadma. Begitu harmonis, begitu sinkron, begitu konsisten ayat ini menyambut dan sekaligus menyambung kalau memang Allah adalah Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, bahkan yang telah menghidupkan alam semesta ini dan telah menciptakan alam semesta ini dengan berbagai fasilitas yang ada, maka sudah selayaknya wajah-wajah ini yang seringkali cari muka kita kepada siapa orang yang dianggap memiliki sesuatu yang bisa diberikan kepada kita, penghargaan, harta, kekuasaan. Cari muka di hadapan seorang penguasa, cari muka di hadapan orang kaya dan paling dermawan, cari muka di kalangan orang-orang yang memiliki pengaruh dan seterusnya. Ayat ini menegaskan di pagi hari atau sore hari kita membacanya, wajah-wajah itu selayaknya tunduk lil hayyil qayyum, kepada yang maha hidup dan maha merawat secara mandiri dan sendiri, tidak membutuhkan yang lain. Kalaupun ada, itu adalah sebuah penugasan kepada hamba-hambanya yang lain, seperti para malaikat. Tunduklah wajah-wajah itu kepada Al-Hayy Al-Qayyum, kepada yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri, maha merawat, mengatur alam semesta. Wa qad khaba man hamala dhulma. Jika tidak tunduk dan patuh kepada Al-Hayyul Qayyum, sungguh telah rugilah orang yang memikul kezaliman. Karena pada saat kita, mohon maaf, saya lebih tunduk kepada seorang pembantu misalkan, dibandingkan kepada saya. Apa kata pembantu saya tunduk, kemudian saya lakukan apa saja apa kata pembantu. Mungkin itu sebuah kezaliman. Kenapa? Seharusnya pembantu adalah tunduk dan patuh kepada tuannya. Bagaimana kita bisa tunduk dan patuh kepada sesama pembantu, kepada sesama, mohon maaf, kepada sesama hamba? Dia pun adalah hamba Allah, dia pun ciptaan Allah, dia kapasitasnya pun kapasitas yang telah dipersiapkan oleh Allah. Maka dia pula memiliki apapun yang ada itu semata karena pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Dia dapat harta dari Allah, lalu apa alasannya kita minta kepada dia? Kecuali sebatas at-ta'awun wa ta'awanu, saling bertolong menolonglah kita, saling tolong menolonglah kita dalam kebaikan dan ketakwaan. Kecuali dalam konteks itu. Bahkan kepatuhan yang berlebihan sampai pada tingkat kita mau diperbudak oleh yang kita patuhi, musta'bad, kita dijadikan sebagai budak olehnya, itu adalah sebuah kezaliman. Disinilah objektivitas Islam. Saat Islam mengajak kita menjadi orang muslim, ketundukan kita bukan tunduk pada seorang ajengan kiai, bahkan mohon maaf, bukan kepada orang-orang yang dianggap luar biasa. Kepada Nabi dan Rasul pun tidak boleh secara total.
Semuanya harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah barang tentu para nabi dan para rasul dijamin oleh Allah Azza wa Jalla tidak melakukan penyimpangan sehingga ada totalitas tersendiri, tapi tidak dalam konteks menyembahnya. Kita tunduk patuh dalam konteks menjalankan perintah-perintah maupun larangan-larangan beliau yang seluruhnya dikonsentrasikan lagi-lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kekhawatiran takut pada Islam itu apa ya? Sebenarnya agak sulit saya pahami. Mohon maaf. Kenapa? Karena kita disejajarkan oleh Allah. Bahkan dalam kata-kata yang terakhir, wa qad khaba man hamala dzulma, sungguh rugi orang yang mengemban dan memikul kezaliman. Zalim terhadap diri sendiri ketika kita mau diperbudak, dijajah oleh orang lain. Dan kita juga dianggap zalim pada saat kita mempertuhankan sesuatu yang bukan Tuhan. Dia tidak bisa berbuat dan bertindak, bergerak pun tidak. Dia datang pun ada pun dibuat oleh tangan kita. Rekayasa pikiran kita, ide gagasan, kira-kira Tuhan itu seperti ini. Di mana letak objektivitas dan rasionalitas cara kita berpikir? Atau hanya kita mengatakan, oh ini sudah warisan orang tua kami. Itu juga sebuah catatan besar, kritik besar di situ. Disinilah Islam mengajak kita hidup dengan sangat objektif. Objektifnya, nyatanya saya adalah manusia. Teman saya kaya, miskin, penguasa, bukan. Dia pun adalah hamba Allah. Sama-sama berkonsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak suka dengan Islam seharusnya, kecuali setan terus menjebak dan mengganggu pikiran-pikiran kita. Kalau kamu jadi muslim, kamu susah nantinya, kamu akan tidak bisa ini, tidak bisa itu, dan lain sebagainya. Yang pada saat itu kita lebih tunduk tentu saja kepada nafsu kita, bukan kepada akal jernih kita atau hati nurani kita, bukan. Hamba-hamba Allah, kalimat yang begitu singkat dalam kata-kata wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum menggarisbawahi tentang betapa persoalan ketundukan dan kepatuhan itu menjadi substansi, bahkan dalam konteks kita bekerja bersama-sama. Sama-sama kita bekerja dengan sahabat kita, bahkan kita menjadi salah seorang karyawan di sebuah perusahaan. Itu juga membutuhkan ketundukan yang secara definitif, secara lebih konkret Islam menyebutnya dengan takwa. Tinggal persoalannya, takwa kepada siapa? Takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan itu seluruhnya membutuhkan kepatuhan dan ketundukan. Saat kita berorganisasi dalam politik, dalam ormas, semua membutuhkan apa yang disebut dengan ketundukan, kepatuhan. Saat kita terdaftar menjadi seorang mahasiswa S1, S2, S3, seluruhnya ada dalam konteks ketundukan dan kepatuhan terhadap lembaga di mana kita mulai tercatat di dalamnya sebagai seorang mahasiswa atau siapapun di dalamnya. Bahkan tidak terkecuali seorang dosen, doktor yang sudah profesor sekalipun, tidak bisa dia melanggar aturan dan ketetapan yang sudah dalam bentuk perintah atau larangan sebuah lembaga yang namanya sebuah universitas. The best university di muka bumi pun tidak mungkin akan melepaskan seorang dosennya untuk mengajar apa saja di dalam perkuliahannya di luar kebijakan yang sudah ditetapkan oleh universitas. Kalau itu terjadi dengan kehidupan kita, kalau itu terjadi ketika saya masuk dalam sebuah negara, katakanlah saya masuk dalam sebuah negara yang namanya Amerika, saya harus tunduk dan patuh dengan seluruh aturan yang ada dengan dua kata kunci tadi, jalankan perintah, setiap perintah apa yang sudah ditetapkan oleh Amerika, jauhi segala bentuk larangan yang sudah ditetapkan oleh Amerika. Itu adalah bentuk kepatuhan yang mengangkat derajat kita sebagai orang yang dihargai. Silahkan masuk, silahkan nikmati Amerika, dan silahkanlah hidup di Amerika bahkan, sehingga dengan demikian kita mendapatkan kehormatan di sana. Hamba-hamba Allah, kalimat ketundukan kepatuhan itu pun jangan sampai kemudian
kita tidak mampu menetapkan dan mendudukannya secara proporsional. Tunduk patuh pada seorang manusia boleh sebatas ikatan kerja. Itu yang disebut dengan interdependensi, kesaling bergantungan. Dia butuh kita, pabrik butuh karyawan, seorang tuan butuh pembantu, seorang kaya butuh orang yang membutuhkan dia atau orang miskin, fakir. Begitulah interdependensi yang harus dinyatakan dalam batin kita setiap pagi maupun setiap sore. Saya tidak boleh bergantung. Kebergantungan saya hanya untuk Allah Azza wa Jalla dan kepadanya, sebab dialah yang pantas untuk kita jadikan sebagai sumber dari segala sumber yang lainnya. As-Samad, tempat di mana kita akan menyerahkan dan memusatkan serta bergantung seluruh apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Hamba-hamba Allah, wa'anatil wujuh, lihat sekali lagi. Ketundukan inilah yang kemudian ketika sekali lagi salah menempatkan, memposisikan, bahkan kita memberikannya, maka akan terjadi kesalahan yang fatal terhadap diri kita. Kalimat yang begitu simpel, begitu singkat, ini merupakan cara objektif dari Islam mengangkat harga derajat manusia. Kita hanya pantas jadi hamba Allah saja, tidak pantas jadi hamba yang lainnya. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum, sehingga tidak ada yang perlu ditakutkan dan dikhawatirkan. Saya kan nanti kalau jadi muslim, saya pasti dijajah oleh ustadz ini, oleh kiai ini, oleh ajengan ini, oleh raja ini. Tidak. Tapi pada saat di luar itu mungkin terjadi. Saat kita tidak punya pegangan kepada Allah Subhanahu wa taala, al-urwatul wuthqa, tali yang paling kokoh kita adalah hubungan kita dengan Allah. Saat mulai melemah atau apalagi sampai terputus dari Allah, nggak percaya pada Allah, menjadi seorang ateis misalkan, saat itulah pasti dia akan bergantung kepada tetap selain dirinya. Bahkan pada saat dia bergantung pada dirinya pun, maka dia telah menyerahkan kepada sesuatu, seseorang yang dia paling tahu tentang dirinya. Balil insanu ala nafsihi basira. Allah mengatakan bahkan atau akan tetapi manusia itu paling tahu terhadap dirinya. Paling tahu dengan cara apa? Insight, pandangan batin kita. Tahu persis siapa kita, kemampuan kita. Layakkah kita akan menyerahkan diri kita kepada seseorang yang kita paling tahu siapa diri kita, kelemahan atau kehebatannya, sehebat apapun diri kita? Saat dia menjadi seorang doktor, profesor, ilmuwan, tapi dia sendirian, tidak ada sahabat, teman dan sebagainya, dia harus melakukan ini itu, segala sesuatunya dia lakukan sendiri. Saat dia sakit, dia bukan ahli dalam bidang kedokteran, tidak bergantung kepada seorang dokter, dia coba healing sendiri. Dia coba obati dirinya sendiri dengan pengetahuan yang ada. Bisa saja dia belajar dulu kemudian, lalu sakit yang sedang menimpanya, untuk kemudian kita selesaikan dengan proses pembelajaran. Saya sedang sakit kronis parah misalkan, dalam posisi sekarang kita bicara tentang masalah COVID-19 umpamanya, kita harus belajar dulu selama ini, sementara ada seseorang yang sudah terkena. Sangat tidak objektif tindakan dan perilaku itu. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum, sekali lagi mengingatkan betapa makna ketundukan itu hanya yang layak diserahkan kepada yang maha hidup dan maha merawat secara mandiri seluruh alam semesta ini, mengurusnya, memfasilitasinya. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu di antara wajah yang hanya mencari wajah Allah saja, tidak mencari wajah-wajah yang lainnya. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum, ketundukan wajah kita sebagai simbol daripada seluruh tubuh kita. Saat kita mengkonsentrasikan hati dan pikiran, kemudian kerja kita ditunjukkan dengan wajah kita, raut wajah kita, raut wajah kita.
hamba-hamba Allah, wa'anatul wujuhu lil hayyil qayyum. Langsung sekali lagi diingatkan, persoalan ketundukan ini ketika tidak bisa kita tetapkan dan kita berikan kepada yang paling berhak menerimanya dan berhak kita untuk tunduk kepadanya, maka pada saat itulah masuk dalam kategori kezaliman. Wa qad khaba man hamala dzulma. Sungguh telah rugi siapapun yang membawa kezaliman itu. Disinilah objektivitas kedua yang begitu mendasar. Tidak ada kezaliman dalam Islam. Tidak ada kezaliman terhadap siapapun. Justru yang zalim adalah manusia yang tidak mau mempertuhankan yang paling berhak dipertuhankan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad khaba man hamala dzulman. Kezaliman adalah sesuatu yang membuat manusia takut. Saya kalau menjadi warga negara Indonesia takut kalau saya nanti, lihat, takut kalau saya nanti dizalimi, tidak diberi ini, tidak boleh itu dan lain sebagainya. Mohon maaf, seakan-akan ketika kita dilarang oleh Allah berzina, Allah telah zalim kepada kita. Sebab zina adalah hobi saya atau saya suka dengan kalimat itu segala sesuatunya. Padahal kalau kita tadi menyatakan atau dinyatakan manusia paling tahu dengan dirinya sendiri, dengan pandangan insight dia, pandangan dalam dan batin dia, maka pada saat seseorang atau fitrah, dia sangat tahu tentang fitrah. Ketika ada seorang pemuda, saya ulang kembali dalam beberapa kesempatan yang lalu, dalam video yang lalu saya pernah juga mungkin menyampaikan ketika seorang pemuda meminta izin pada Nabi untuk berzina. Para sahabat di sekitarnya marah. Tapi Nabi seorang pendidik yang begitu sempurna, mulia, tidak pernah mempertunjukkan sebuah sikap seperti itu kepada salah seorang di antara umatnya. Dan ini yang masih sulit kita tiru. Tapi harus terus kita berjuang meniru cara mendidik menurut Rasulullah SAW. Saudara-saudara sekalian, sang pemuda pada akhirnya dihampiri atau suruh menghampiri Nabi SAW dan berhadapan. Dari hati nurani Nabi SAW bertanya, apakah kau suka itu terjadi dengan ibundamu? Maksudnya ketika seseorang mengajak berzina dengan, sekarang ada istilah seksual consent, persetujuan. Hubungan seksual harus dengan persetujuan. Islam sangat memuji. Semuanya dilakukan dengan ma'ruf, kebaikan, dengan lapang dada. Tapi catatannya harus dalam ikatan pernikahan. Bagaimana mungkin dia ditipu oleh nafsunya sebelum menikah, apalagi ditipu oleh nafsu orang lain sebelum menikah untuk menyerahkan kehormatannya? Bagaimana mungkin itu dinyatakan sebagai sebuah persetujuan? Itu adalah nafsu, tidak bisa dieksploitasi begitu saja. Coba lihat hati nurani, coba lihat fitrah kita. Saat ada orang mau berzina dengan ibunda kita, misalkan, itu sudah suka sama suka berdasarkan persetujuan. Hati kita sebagai seorang anak mau menerima itu. Pertanyaan Rasulullah pada sang pemuda begitu menukik pada hati nuraninya, dan sang pemuda mengatakan, tidak ya Rasulullah. Kata Nabi, begitu pun orang lain. Kalau ada di antara kita berzina, pasti dengan ibunda seseorang atau dengan putri seseorang atau dengan bibi, tante seseorang atau kakak, adik seseorang yang masuk dalam ikatan keluarganya. Hati nurani yang masih jernih, bersih, pasti menolak itu semuanya. Ketika Nabi mempertanyakan semuanya itu, apakah kau suka hal itu terjadi dengan ibundamu? Apakah kau suka hal itu terjadi dengan putrimu, dengan kakak atau adikmu, dan beberapa anggota keluarga yang secara fitrah gak mungkin kita menerima sebuah kezaliman
atas nama apapun. Di mana letak kezaliman Islam terhadap seseorang? Ketika dia diserahkan hanya untuk Allah. Karena pada prinsipnya ketika kita diciptakan oleh Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dalam posisi yang lemah, dhaifah, pasti kita akan membutuhkan yang lain yang kita anggap lebih kuat. Kuat otak dan pikirannya atau ilmu pengetahuannya, kuat hartanya, kuat kekuasaannya, kuat ini itu dan sebangsanya, sehingga kita akhirnya membutuhkan mereka. Kebutuhan itu bisa berkembang menjadi keterikatan yang membuat kita tunduk patuh dengan aturan yang dibuat oleh orang atau sesuatu yang kita butuhkan. Misalkan ada harta. Di mana? Di gunung sana. Bentuknya apa? Emas. Saat kita membutuhkan emas itu, membutuhkan harta dalam bentuk emas, apa yang harus kita lakukan? Tunduk dengan aturan gunung itu. Apa kata gunung? Datang kemari, gali kami, olah kami, dan tolong minta izin kepada yang mengelola kami, negara kami, ikuti peraturannya seakan-akan itu. Dia berkata seperti itu, maka kita akan menjadikan seluruh aturan itu sebagai sebuah kepatuhan yang harus kita jalani. Kita ngurus izin, sesudah itu kita siapkan alat-alat, kita siapkan orang-orang. Kemudian kalaupun itu dilakukan oleh pribadi dan sendiri, kita datang ke tempat itu dan kemudian mencoba mengolahnya dengan air ini, dengan kimia ini, segala macam, sehingga jadilah emas, dan emas itu kita dapatkan. Bukankah kita patuh terhadap aturan alam yang sudah diciptakan oleh yang Maha Menciptakan alam itu sendiri, bahkan oleh yang mengelola alam dalam sebuah kawasan, apakah itu di kabupaten, apakah itu di provinsi, apakah itu di tingkatnya nasional, pemerintah dalam hal ini, kita harus bisa mengikuti hal seperti itu. Ketundukan. Sekali lagi, ketundukan adalah sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, berikanlah kepada yang maha objektif, maha tidak berkepentingan dengan kita. Dialah Allah Azza wa Jalla, Al-Hayy Al-Qayyum. Wa 'anatil wujuhu lil Hayy Al-Qayyum wa qad khaba man hamala dhulma. Tidak sekedar kita baca begitu saja secara sekilas di pagi hari atau sore hari, tapi penuh makna dengan tadabbur. Ya Allah, wajah ini saatnya tunduk padamu, karena Engkaulah yang maha adil, maha bijaksana. Tidak pernah Kau zalim terhadap diri ini. Yang ada sebaliknya, kita zalim terhadapnya. Dia paling berjasa, tapi dialah yang paling sering kita lupakan. Allah adalah yang paling berjasa, tapi dia adalah yang paling sering kita lupakan. Namun Allah berikan kesempatan, ingatlah padaku, ingatlah padaku. Jadikan waktu-waktumu sebagai daya ingat kepada aku. Dia beri kesempatan. Sampai akhirnya menjelang wafat, ketika tidak mau juga bertobat, baru Allah berikan sanksi. Itu pun dengan penuh rahmat. Allah memberikan sanksi kepada mereka. Kesempatan untuk bertobat, segera kembali kepada Allah. Mungkin sepanjang hidupnya tinggal 1 menit menjelang wafat, sebelum rohnya di tenggorokan, masih ada kesempatan dia menyatakan la ilaha illallah, astaghfirullah, kemudian diwafatkan. Maka dia akan mendapatkan husnul khatimah. Bahkan tobat itu akan mengganti seluruh keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Allah bukan hanya menghapus, tapi Allah gantikan. Hamba-hamba Allah. Wa may ya'mal minas salihat. Dan siapa saja yang beramal dari kebaikan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, fala yakhafu dhulma wala hadma. Jaminan,
Saat kita beramal saleh, saleh begitu luas pengertiannya, diawali dengan kalimat salahiyah, kelayakan. Baik sehingga layak, layak karena baik, saleh. Tidak hanya baik sebagai kesalehan pribadi, kelayakan pribadi diterima orang di sekitarnya karena dia saleh, layak karena kebaikannya. Dia diterima oleh seseorang di sekitarnya, ibundanya, ayahandanya, istri, anak, keluarga, tetangga, bahkan layak mendapatkan berbagai macam amanah, layak mendapatkan amanah kepemimpinan pada masyarakat atau bangsanya. Itu menunjukkan tingkat kesalehan seseorang. Dan Islam ini mengantarkan kita pada tingkat fit and proper dari setiap diri kita. Kepatutan dan kelayakan kita ini. Dengan apa? Sekali lagi dengan amal saleh. Amal yang layak diterima. Semua orang suka dengan kerja itu. Kejujuran, kepatuhan, kelembutan, humility, kerendahan hati, itu semuanya dirasakan oleh dia. Dan bisa diterima oleh hati nuraninya. Maka disebut dengan ma'ruf, dikenal oleh hatinya. Seperti tadi seorang pemuda, hatinya mengenali. Nafsunya mendorong dia untuk berzina, tapi hatinya pada saat ada orang memperlakukan seperti itu, hatinya tidak menerima alias mengingkari, mungkar. Dia kenal dengan dirinya bahwa dirinya jelas tidak mau dong siapapun di antara kita melepaskan dan membiarkan anggota keluarganya, apalagi ibunda atau putrinya, dizinahi oleh orang lain. Itu yang disebut dengan saleh, jiwa yang saleh, jiwa yang mampu mendudukkan segala sesuatu secara baik dan layak. Saudara-saudara sekalian, wa may ya'mal minas salihat, di antara kesalehan, tentu kita tidak mungkin melakukan seluruh kesalehan, maka Allah dengan sangat bijaksana hanya meminta kepada kita di antara kesalehan yang paling penting buat dirimu, buat orang di sekitarmu, sehingga kamu tidak merusak mereka. Sekaligus kesalehan itu juga membuat kita untuk melakukan islah yang disebut dengan perbaikan. Saleh, islah. Saleh adalah untuk diri sendiri, islah itu untuk bagaimana kita berkontribusi kepada orang lain, ikut membenahi dan memperbaiki yang ada. Luar biasa. Ayat singkat 2 ayat ini membangun berbagai macam paradigma, cara hidup, cara pandang kita tentang kehidupan yang sekali lagi dahsyat, yang luar biasa. Bicara tentang masalah ketundukan yang merupakan substansi inti daripada kita beribadah itu, sekali lagi ada pada ketundukan. Hebat mengenal Allah seperti iblis kenal Allah, bisa berdialog dengan Allah, sekali lagi saya tegaskan, tapi tidak tunduk dan patuh pada Allah, dia termasuk yang oleh Allah Subhanahu wa taala dinyatakan durhaka. Kepatuhan dan ketundukan sekali lagi menjadi kata kunci bahkan dalam ibadah sekalipun. Nah, ketika para malaikat sujud pada Adam, itu bukan ketundukan pada Adam, tapi ketundukan pada perintah Allah yang memerintahkan malaikat sujud pada Adam. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, substansinya adalah kepatuhan kepadanya. Menyembelih anak itu dosa. Tapi ketika itu datang perintahnya dari Allah Azza wa Jal, Nabiullah Ibrahim alaihissalam tunduk patuh kepada perintah Allah, enggak melihat kepada penyembelihan itu sebagai sebuah kesaliman terhadap anaknya. Kenapa? Disinilah tingkat kecerdasan melampaui kecerdasan yang biasa, kecerdasan nurani tetap berprinsip dan melihat Allah jauh lebih tahu dengan kebijakan dan keputusannya. Ketika seorang hamba Allah yang lain, yaitu Khidir, hamba Allah Khidir, harus kemudian membunuh seorang anak kecil
Dan itu diprotes oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Ternyata dia sudah mendapatkan ilham dan informasi dari Allah. Anak ini kelak akan menyulitkan orang tuanya. Bahkan dia durhaka terhadap kedua orang tuanya. Maka dia pun harus dihentikan dengan cara membunuhnya. Kalau kita sudah tahu bahwa masa depan seseorang itu jahat, pasti menghancurkan bangsa dan negara, mendingan kita bunuh dari sekarang. Kira-kira begitu logikanya. Mohon maaf. Ya, mungkin agak sulit diterima, tetapi pada saat kita tahu ketika mohon maaf, ini tumbuhan berbahaya, dan kalau bahaya itu nanti akan menyebar kemana-mana, misalkan seperti tumbuhan ganja, ini tumbuhan ganja, tapi begitu dia dibiarkan dan sudah besar, kemudian nanti akan dimanfaatkan oleh orang lain atau dieksploitasi oleh orang lain sehingga merusak bangsa dan negara, itu jelas sejak kecil pun harus kita hancurkan. Wallahu alam. Kira-kira begitu logikanya. Pada saat kita menerima Allah adalah jauh lebih tahu tentang seluruh keputusan dan kebijakan, tentang alam semesta, tidak terkecuali manusia di dalamnya. Hamba-hamba Allah, wa may ya'mal minas salihat wa huwa mu'min, dan dia sekali lagi saat mengamalkan amal saleh itu karena betul-betul percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar beriman kepada Allah dan seluruh rukun iman yang lainnya, sumber-sumber rukun iman yang lain setelah Allah Subhanahu wa taala, karena begitu yakin bersama saya ada malaikat, kemudian saya menjalankan ini juga telah dicontohkan, dibuktikan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau oleh para rasul dan nabi-nabi yang lainnya, dan ini juga merupakan sebuah rumusan yang sudah ditetapkan di dalam kitab sucinya. Kita meyakini ini bagian daripada kitab Allah Azza wa Jal, itulah wa huwa mu'min, dan kita pun yakin yang kita kerjakan ini kelak akan kita dapatkan sebagai kompensasinya kelak di hari kiamat, maliki yaumiddin, di hadapan Allah yang maha memiliki hari pembalasan, hari di mana setiap manusia itu mendapatkan kompensasi yang paling dahsyat, paling hebat. Dan yang terakhir, ketika dengan amal ini ternyata dia mentok sana mentok sini, dia pun percaya dengan apa yang disebut dengan qada dan qadar Allah. Wa huwa mu'min, percaya dengan Allah yang maha memutuskan, Allah yang maha mengutus nabi dan rasulnya membawa kesalehan ini sehingga layak diterima oleh Allah. Percaya dengan adanya para malaikat yang terus memantau pada saat dia bekerja, melakukan kesalehan itu juga dicatat, tidak pernah akan terlepaskan sedikit pun, tidak akan terlewatkan, tidak akan luput, semuanya akan tercatat dengan baik. Dan pada saat kita kemudian percaya juga dengan, sekali lagi, bahwa kita akan mendapatkan semuanya itu kelak di hari kiamat. Dan ini termaktub begitu suci bersih di dalam kitabullah. Dan akhirnya ketika hasil dari amal saleh itu menunjukkan suatu hasil, apapun yang terjadi, saat itu kita meyakini semua keputusan dan ketetapan datang dari Allah Azza wa Jalla, yang maha menetapkan aturan, dia pula yang maha mempersiapkan balasan atas aturan itu. Wa huwa mu'min, kalimat begitu singkat, didasari dengan keimanan yang 6 paling tidak, wa huwa mu'min, maka wajar kemudian Allah katakan fala yakhafu dzulma wala hadma, maka dia tidak akan takut terhadap kezaliman, tidak akan takut terhadap sebuah kezaliman. Masya Allah, kalimat yang luar biasa. Hadirin sekalian, hamba-hamba Allah Azza wa Jal, ya, dia tidak akan diperlakukan secara tidak adil oleh siapa, terutama oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kunci kenapa kita takut terhadap Islam, takut kalau jadi muslim jadi teroris, nanti kerjanya ngebunuh orang. Bagaimana mungkin? Islam mengajarkan jangankan membunuh, kita punya kecurigaan yang buruk terhadap orang lain saja itu sudah tidak boleh, yang disebut dengan su'ullah. Sampai dia menunjukkan keburukannya secara kasat mata, secara empirik indrawi. Kalau saya nanti
beriman kepada Allah, saya akan kehilangan ini, kehilangan itu, bahkan pada saat saya harus berinfak, sedekah, wakaf segala macam, nanti harta saya akan berkurang. Lupa bahwa semua kekayaan itu datangnya juga dari Dia yang Maha menciptakan kita, menciptakan manusia dan memfasilitasi hidupnya. Dia tidak pernah menciptakan satu butir saja yang disebut dengan tanah, satu butir tanah. Tidak pernah bisa menciptakan. Bagaimana dengan 1 hektar tanah? Pernah menciptakan itu? Tidak pernah. Lalu dari mana dia dapatkan? Lihat, logika Islam. Maka pada saat kita menundukkan diri kepada Allah, kemudian kita beramal itu untuk dan didasarkan keyakinan kepada Allah Azza wa Jal dengan meyakini rukun iman yang lainnya, fala yakhafu, maka dia tidak akan takut kepada kezaliman yang mungkin dilakukan oleh orang lain. Saat kita bekerja, waduh saya dijegal di sana. Nggak apa-apa, di hadapan Allah kita sudah dicatat kebaikan kita. Saat kita berbuat baik dengan ini itu, jangankan kita dibalas dengan kebaikan, malah difitnah, melakukan berbagai macam pengerusakan di muka bumi. Ketika kita yakin yang kita kerjakan semata-mata imanan wahtisaba, percaya dan hanya berhitung dengan Allah Azza wa Jal, tidak perlu takut kita dengan kezaliman apapun. Allah akan jamin, sekalipun hamba-hamba Allah. Tentu dunia didesain dengan berbagai macam ujian. Saat sudah sekian bulan, sudah sekian tahun, bahkan saya sudah bertobat, saya sudah tinggalkan. Kenapa ya hidup ini semakin sulit? Kok saya jadi muslim malah semakin sulit? Waktu tidak muslim dulu saya serba enak, kaya segala macam, bebas. Itu semuanya adalah desain dunia yang hanya bisa dikatakan seperti itu oleh kasat mata alias indrawi kita, bukan oleh nurani kita. Nurani tetap tadi, enaknya kalau orang boleh dong, yang penting sama-sama suka, selesailah. Lihat, tapi resiko dari itu apa? Sekali lagi, bangsa yang begitu hebat besar hari ini disebut negara-negara maju, ketika membebaskan hubungan seksual sampai pada tingkat disebut seksual consent tadi, apa yang mereka harus tanggung hari ini? Kehilangan generasinya, kepunahan bangsa itu. Allahu Akbar walillahil hamd. Sini sekali lagi, fala yakhafu zulman wala hadma. Tadi ketika muncul kekhawatiran akan berkurang harta, berkurang kedudukan, berkurang ini, bahkan kehilangan itu dan sebagainya, dijamin oleh Allah wala hadma, dan tidak pula dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala haknya. Hanya persoalannya tadi, mata dan kasat mata serta indrawi kita mengukur bahwa saya hebat, saya bahagia, saya lengkap, saya berkecukupan, bahkan saya kaya dengan benda-benda yang ada di sekitar kita. Emas, perak, uang, tanah, perempuan, kedudukan, dan sebagainya. Lalu apa artinya? Ketika seluruhnya telah beralih ke Allah Azza wa Jalla. Hari ini tanah saya sudah bukan milik saya lagi, karena saya sudah serahkan dalam bentuk wakaf karena Allah, maka tanah ini sudah kita titipkan pada Allah, dan Allah tidak butuh itu, karena tanah itu nanti akan diperintahkan oleh Allah kembali dikelola oleh orang-orang di sekitar kita, manfaatnya tetap buat kita, sampai pada saat kematian sudah terjadi, dan kita memasuki kehidupan yang paling abadi dan pasti, yaitu akhirat. Saat itulah kita akan mendapatkan apa yang dulu waktu di dunia kita khawatirkan, seluruhnya kembali dan ada, dengan catatan tetaplah beriman pada Allah Azza wa Jalla. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang, pada zikir yang akan datang insyaallah. Semoga sedikit kajian ini semakin menegaskan dan membuat kita semakin khusyuk pada saat kita membaca ayat-ayat dan zikir di pagi maupun sore hari, khususnya bahkan sepanjang dan detik kehidupan kita.
Tetaplah kita mohon pada Allah, Allahumma rzuqna lisanan dzakira wa qalban khashi'a. Ya Allah, anugerahi kami rezeki dalam bentuk lisan yang selalu basah dengan zikir kepadamu, lisanan rabban bidzikrika, lisan yang basah dengan zikir padamu, wa qalban khashi'a, hati yang selalu khusyuk tunduk patuh kepadamu. Ketundukan kepatuhan hanya kepada Engkau ya Allah. Dan setiap akhir salat kita pun direkomendasi oleh Nabi Allah Muhammad SAW sebagaimana yang dia rekomendasikan dan amanatkan kepada Mu'adz bin Jabal untuk membaca doa ini 3 kali. Allahumma ya Allah, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Betapa dahsyatnya zikir, minta pada Allah setiap selesai salat fardu khususnya, ya Allah, bantu aku untuk zikir padamu, untuk zikir padamu, wa syukrika, syukur padamu ya Allah, subhanallah, wa husni ibadatik, dan sebaik-baik ibadah padamu. 3 variabel hidup yang kalau salah satu saja dikabulkan Allah, maka itu akan mengikat seluruhnya, apalagi 3-tiganya. Allahumma amin. Tetaplah bersama dengan channel Kang Haji Amang Syafruddin, saling menginspirasi di antara kita insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Syafruddin ya. Jangan lupa subscribe ini.